warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita semua bermacam-macam nikmat, dari nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman wal Islam yang lebih penting. Dan nikmat-nikmat seperti itu wajib kita syukuri, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Allahumma amin. Dan semoga kedatangan kita sholat berjamaah maghrib dan diteruskan dengan kajian ilmu tafsir surat Al-Baqarah itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Amin. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini seperti biasa kajian tafsir Al-Quran yang sekarang masih surat Al-Baqarah mencapai ayat 55. Dan semoga apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk tadabbur kita kepada Al-Quran. Dan langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Adam waktu dan tempat. Kami persilakan Ustadz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi atamma 'alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamd khayra ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu ilaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Thumma nusalli wa nusallim ala syafi'ina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ni'matani, ada dua kenikmatan, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang dua kenikmatan tersebut banyak sekali di antara manusia yang lalai, lupa, terbuai bahwasanya itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. As-sihhatu wal faraghu, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Kita bisa mengerangkahkan kaki kita untuk menghadiri salat maghrib, kemudian duduk bersimpuh menunggu datangnya salat isya sembari mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat waktu luang. Yang di luar sana banyak sekali orang-orang yang mungkin ingin sekali datang ke kajian ilmu,
mungkin ingin sekali mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mendapatkan keberkahan dari majelis-majelis ilmu, tapi Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat sehat dalam dirinya. Begitupun orang di luar sana, banyak sekali orang-orang yang Allah sibukkan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan dunia. Allah sibukkan dirinya dengan urusan-urusan dunia, sehingga mungkin naudzubillah dia sama sekali tidak terfikirkan tentang kehidupan akhirat. Dia sama sekali tidak terfikirkan bagaimana cara dia meraih dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang saat ini masih memiliki nikmat sehat, masih memiliki nikmat waktu luang, dan kita gunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan itu semua menjadi bukti nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar menginginkan rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat Al-Baqarah ayat yang ke-55. Tapi sebelum itu kita murojaah, kita mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ambil dari tafsir surat Al-Baqarah ayat-ayat sebelumnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami memberikan kepada Musa al-kitaba, sebuah kitab, wal furqana, dan sebuah pembeda, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-kitaba wal furqana, dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga memakai huruf yang sama, yaitu huruf waw. Maka huruf waw sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan huruf waw terkadang menyandingkan setelah huruf, di antara huruf waw ini 2 benda yang berbeda. Contohnya wal ard was samawati wal ard, as-samawati wal ard, 2 benda yang berbeda. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala terkadang menggunakan huruf waw ini untuk pemisah, menyambung antara 2 sifat. Contohnya Ar-Rahman War-Rahim, ataupun di ayat yang semisal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terkadang menggunakan huruf waw ini seperti yang ada di dalam ayat ini, yaitu menyebutkan zat, kemudian menyebutkan sifat dari zat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, wa id ataina Musal kitaba wal furqana. Al-furqan di sini bukan benda yang berbeda. Al-furqan di sini bukan sesuatu yang berbeda, melainkan sifat daripada Alkitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalatu wassalam. Maka ini 3 hal ini Allah Subhanahu wa taala memakainya ketika menggunakan huruf waw, yaitu huruf ataf. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan Musa alaihissalatu wassalam bukan hanya sekedar keistimewaan yang luar biasa, tapi sampai-sampai kitab yang dibawa Musa alaihissalatu wassalam dikatakan seperti Al-Quran. Bukankah Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala mengatakannya dengan Al-Furqan? Maka kitab yang dibawa Musa alaihissalatu wassalam itu hampir serupa dengan Al-Quran. Keistimewaannya, fadilahnya, kemudian apa yang ada di dalam Taurat yang dibawa oleh Musa alaihissalatu wassalam
itu mendekati Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wa in qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada kaumnya, umatnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian sendiri. Dan dolim di sini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan kepada Allah itu adalah kedoliman yang sangat besar. Dan apa bentuk kedoliman mereka Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada diri mereka sendiri? Bittikhadhikumul ijla, dengan menjadikan patung sapi sesembahan. Fatubu ila barikum, kemudian Musa alaihissalatu wassalam mengatakan kepada mereka, tubu, bertaubatlah kalian, ila bariikum, kepada Rabb kalian. Kemarin kita sudah menyinggung arti bari, yaitu pencipta, yang memisahkan antara ketiadaan menjadi ada. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, balaghahnya Al-Quran, indahnya bahasa Al-Quran ketika menyebutkan innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum, bertaubatlah kepada yang menciptakan kalian. Dari apa? Dari perbuatan kalian yang membuat patung sapi, dan apa yang kalian buat tersebut justru kalian sembah. Dibikin-bikin sendiri, dibuat-buat sendiri, disembah-sembah sendiri. Bagaimana sesuatu yang mereka buat, yang tidak bisa membuat dirinya sendiri, yang sebelumnya tidak ada, sebelumnya tidak bisa melakukan apapun, dibuat oleh mereka, kemudian mereka menyembah apa yang mereka buat. Misalkan di sini pentol, kita bikin pentol, kita bikin bakso, caranya bagaimana? Kita kasih bumbu, kita kasih kuah. Pentol ini kemudian kita sembah, masuk akal enggak? Tentu tidak masuk akal. Maka Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, tubu ila barikum, bertaubatlah kalian kepada zat yang menciptakan kalian. Bukan yang kalian ciptakan, bukan yang kalian buat, tapi yang menciptakan kalian. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum, maka kemudian bunuhlah diri kalian. Maksud faqtulu anfusakum di sini bukan berarti bunuh diri, tapi kemarin kita sudah menjelaskan ada 3 keadaan. Yang pertama, mereka saling berhadap-hadapan kemudian saling membunuh. Dan yang kedua, dibunuh oleh orang yang saat itu dari Bani Israel tidak melakukan perbuatan syirik. Dan yang ketiga, cara mereka adalah kalau tidak di malam hari berarti di siang hari. 2 pendapat. Mereka melakukan tobat mereka ada 2 pendapat, antara siang hari dan juga malam hari. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana betulnya. Yang jelas itu semua datang dari Bani Israel. Datang dari Bani Israel yang kita sebut ketika ada kabar atau info dari Bani Israel yang sebutan tersebut istilahnya Israiliyat. Dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum. Itu semua pertobatan kalian, walaupun bentuknya mungkin seakan-akan menyeramkan, bentuknya mungkin seakan-akan menyiksa, tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khairul lakum, itu lebih baik lebih baik untuk kalian, 'inda bariikum, di sisi yang menciptakan kalian, fataba 'alaikum, maka sebagian dari mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang memang ingin bertaubat dan jujur bertaubat kemudian melakukan cara taubat mereka. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah at-tawwab, maha banyak sekali menerima taubat, ar-rahim, maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian melanjutkan, wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika qultum, kalian telah mengatakan kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina lak, kami tidak akan pernah sekali-kali beriman kepadamu,
hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala jahra, secara langsung dengan mata kepala kami. Fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, maka kalian waktu itu, yaitu nenek moyang kalian, karena khitabnya ini adalah khitab mereka Bani Israel di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadatkum, maksudnya nenek moyang kalian dahulu disambar oleh as-sa'iqah, petir, disambar oleh petir, wa antum tanzurun, dan saat itu kalian melihat siksa tersebut, melihat azab tersebut. Kemarin juga di dalam ayat ini ada dua pendapat. Pertama, wa idh qultum ya Musa, yang mengatakan kepada Musa alaihissalatu wassalam adalah orang-orang yang saat itu ikut bersama Musa alaihissalatu wassalam ke bukit Tur Sina. Diajak oleh Musa alaihissalatu wassalam sekitar 70 orang datang ke bukit Tur Sina untuk menerima wahyu, ditinggal di suatu tempat sampai batasnya. Kemudian Musa alaihissalatu wassalam setelah menerima wahyu balik ke tempat 70 orang ini dan membawakan wahyu kepada mereka, tapi mereka mengatakan kepada Musa, lan nu'minalak, kami tidak akan beriman kepadamu Musa, hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kami, terus terang langsung di depan kami. Kemudian ketika mereka mengatakan hal tersebut kepada Musa alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan azab secara kontan cash kepada mereka yang membangkang kepada Musa alaihissalatu wassalam dengan diturunkannya petir, langsung disambar petir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah orang-orang yang saat itu mereka ditinggal Musa alaihissalatu wassalam di kampungnya, dan mereka ditunggu ataupun ditemani oleh Harun alaihissalatu wassalam, saudaranya Musa. Maka mereka yang ditinggal Musa di kampungnya kemudian mengambil patung sapi untuk dijadikan sesembahan, dijadikan Tuhan yang disembah oleh mereka. Dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada sebagian dari mereka yang tidak ingin bertobat sehingga terhindar dari cara pertobatan tadi, saling membunuh, terhindar dari tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bagi orang-orang yang bersembunyi dari Musa alaihissalatu wassalam dengan cara mereka menanyakan kepada Musa, mengatakan kepada Musa, lan nu'minalak, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka mereka saat itu diturunkan azab bagi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk as-sa'iqah, petir. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat secara langsung bagaimana petir itu menyambar diri kalian. Kemarin kita sudah membaca sebuah asar hadis bahwasanya Musa alaihissalatu wassalam di dalam kisah tersebut itu sampai berkali-kali menanyakan kepada Bani Israel, tapi tetap mereka tidak mau beriman, sampai di akhirnya malaikat mengangkat gunung kemudian ditimpakan kepada Bani Israel yang mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Di sini ada sebuah pertanyaan. Apa perbedaan Bani Israel ketika meminta untuk melihat Allah secara langsung dengan Musa alaihissalatu wassalam yang juga pernah meminta kepada Allah untuk melihat Allah secara langsung? Apa perbedaannya? Kalau Musa alaihissalatu wassalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah secara langsung, tidak diadab oleh Allah. Sedangkan Bani Israel ini meminta lihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tapi langsung turun azab kepada mereka. Perbedaannya karena Musa alaihissalatu wassalam meminta hal tersebut karena kerinduan Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar rindu, ingin melihat Allah secara langsung, sehingga diperintahkan Allah untuk melihat sebuah gunung. Tapi apa yang terjadi?
ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, gunung tersebut pun hancur tak bersisa dan Musa pingsan, tak mampu melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Bani Israel mengatakan lan nu'mina laka hatta narallah, sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala jahra, secara langsung, itu bukan karena kerinduan, bukan karena rasa iman mereka, bukan karena rasa ingin mendapatkan ridho, rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mereka memang membangkang, tidak mau beriman kepada Musa alaihissalatu wassalam. Maka perbedaan ini adalah perbedaan yang sangat-sangat mencolok. Begitu juga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ini bukan nantang. Ini bukan nantang. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Ya Ibrahim, engkau belum beriman kepadaku. Ya Ibrahim, engkau tidak percaya kepadaku. Bukan begitu ya Allah, hatta tatma'inna qalbi, sampai hati saya itu tenang, sampai hati saya itu lebih dan lebih beriman kepadamu. Bukan berarti tidak beriman. Maka perbedaan ini sangat-sangat mencolok, dan jangan sampai kita ketika sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan ataupun meminta kepada Allah dengan permintaan yang seakan-akan kita nantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada cerita waktu itu iblis laknatullahi alaihi meminta, saya lupa nabi siapa, Nabi Ibrahim atau nabi siapa saya lupa, meminta kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Rabbmu, benar-benar penolongmu, maka loncatlah dari tebing jurang ini. Ini seakan-akan nantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang yang keraguan, keimanannya itu masih setengah-setengah kepada Allah, sehingga dia ingin membuktikan, ya Allah, kalau memang engkau benar ada, kalau memang engkau benar seorang Rabb, engkau benar seorang Tuhan, maka saya akan loncat dari jurang ini, kemudian tolonglah saya. Oh, ini nantang namanya. Ini namanya nantang. Maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ba'atsnakum, menghidupkan kalian kembali, min ba'di mautikum, setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian tuh lebih bersyukur, supaya kalian lebih bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sudah langsung mendapatkan azab di depan mata kepala, melihat bagaimana petir menyambar dia, melihat bagaimana malaikat maut mencabut nyawanya, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ketika dihidupkan kembali mereka itu akan lebih bersyukur, mereka itu akan lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena memang sifat mereka Bani Israel adalah orang-orang yang sulit sekali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ketika dihidupkan kembali pun mereka tidak mau beriman, tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami telah menaungi kalian al-ghamama, dengan awan. Dikatakan di dalam tafsir At-Tabari, awan ini adalah awan yang lebih tebal, awan yang lebih dingin daripada awan-awan yang sekarang kita jumpai. Dan cerita ini adalah ketika mereka Bani Israel diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke kota Palestina, ke negara Palestina. Tapi apa kata mereka?
fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa, idhab anta wa rabbuka, dan Rabbmu. Tidak mengatakan Rob kami, tapi apa? Rabbmu wa rabbuka faqatila, berperanglah kalian berdua. Inna hahuna qa'idun. Wes, kami tak nyantai-nyantai di sini. Kami tak tidur-tidur, duduk-duduk saja di sini. Kamu wahai Musa dan Rabbmu pergi ke kota Palestina, bebaskan kota Palestina. Kalau sudah menang, baru kami masuk ke kota Palestina. Apa ndak keterlaluan? Nabinya loh. Loh, kalau kita sama Ustadz Fatah misalkan, disuruh Ustadz Fatah kerja bakti misalkan, suruh Ustadz Fatah kerja bakti. Kemudian kita ngatakan idhab anta, pergilah kamu Ustadz Fatah, wa rabbuka, dengan Rabbmu sekalian. Inna hahuna qa'idun. Aku tak nyantai-nyantai nang kene. Aku tak delok wae. Aku tak ngombe kopi wae. Wah, durhaka sekali kita. Kurang ajar sekali kita. Ini bukan ustadz, bukan hanya sekedar ulama, tapi apa? Nabi saja dikatakan seperti itu. Idhab anta wa rabbuka, dan Rabbmu sekalian. Sampai seakan-akan mereka itu tidak mengakui bahwasanya Allah itu juga Rabb mereka. Tapi walaupun demikian, ketika mereka mengatakan hal tersebut kepada Musa alaihissalatu wassalam, lantas kemudian mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yatihuna fil ardi arba'ina sanah, berputar-putar di padang yang kita sebut dengan padang Tih waktu itu selama 40 tahun. Berputar-putar terus. Sudah ke timur, balik lagi dari barat, mutar terus selama berapa? 40 tahun. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka Bani Israel. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terus mengalir kepada mereka. Apa kasih sayang Allah di sini? Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Mereka ketika berputar-putar di padang Tih selama 40 tahun tetap dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awan. Dan awannya lebih tebal, lebih sejuk daripada awan-awan yang kita jumpai sekarang. Masya Allah, luar biasa sekali. Allah ketika menghukum seorang hamba, misalkan ada orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sholat, tidak pernah mungkin berdoa kepada Allah, tapi terus menerus dikasih rezeki. Bukankah ketika kita punya masalah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar walaupun kita jarang mengangkat tangan? Bukankah ketika kita terkena penyakit, diberikan cobaan berupa penyakit, tanpa kita memohon kepada Allah kesembuhan, Allah memberikan kesembuhan? Begitu juga dengan Bani Israel. Kedurhakaan mereka, kurang ajarnya mereka kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kurang ajarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka diazab, sampai mereka diberikan hukuman cash kontan di dunia, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dinaungi dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Bukan cuma dinaungi oleh awan yang sangat dingin, sangat sejuk, tapi juga diberikan dua hal yang mana dua benda tersebut dari surga. Manna wassalwa. Apa itu manna? Manna dikatakan oleh para ulama, manna adalah sebuah cairan, benda cair yang turunnya itu ketika di waktu fajar, setelah tulu'ul fajar, terbitnya fajar, kemudian sampai terbitnya apa itu? Waktu siang hari. Sekitar jam berapa berarti? Tulu'ul syams itu sekitar jam 6 ya. Waktu syuruk jam 6 ya, sekitar jam 6. Itu waktu turunnya manna, dan rasanya lebih manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu. Itu manna, sebuah cairan langsung dari surga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Bani Israel yang saat itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, turun dari surga dengan selisih waktu tulu'ul fajar wa tulu'ul syams. Fajar itu ada dua, sudah pernah saya jelaskan ya.
Fajar ada dua. Pertama fajar kadzib, yang kedua fajar shadiq. Fajar kadzib adalah fajar yang bohongi, bujui, berbohong dia. Ciri-cirinya adalah ini ufuk. Ufuk apa itu ufuk, Pak? Garis ketika kita naik ke atas, mungkin di laut atau di belahan dunia itu ada garis lurus. Ini namanya ufuk. Fajar kadzib adalah matahari muncul tapi sedikit saja dan sinarnya ke atas. Sinarnya lurus ke atas, kemudian sirna dan hilang, gelap kembali. Ini fajar kadzib. Dan yang kedua adalah fajar shadiq. Dan ini adalah awal masuk sholat subuh, fajar shadiq. Ciri-cirinya matahari muncul, sinarnya itu bukan cuman ke atas tapi menyeluruh. Sinarnya bukan ke atas tapi menyeluruh, kemudian tidak hilang. Dan kita perhatikan sholat subuh kita sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat subuh itu waktunya, saya lupa istilahnya, waktunya adalah ketika orang-orang melihat keluar itu hanya melihat bentuk sebuah benda, hanya melihat bentuk sebuah benda tanpa mengetahui ciri-ciri detailnya. Masih hitam. Ini apa istilahnya, lupa saya lupa. Ada yang ingat? Astagfirullah. Sebutan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan. Yang jelas artinya adalah ketika benda ini sudah kelihatan bendanya tapi tidak terlihat detailnya. Ini waktu selesai sholat subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sekitar kita selesai sholat subuh, sandal itu raketok, Pak, kalau tidak ada lampu. Selesai sholat subuh, sandal saja tidak kelihatan. Selesai sholat subuh itu masih gelap semua. Berhubung ada lampu tetap kelihatan. Tapi kalau tidak ada lampu sudah gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Apakah ini sebenarnya kita sholat subuhnya itu terlalu cepat atau bagaimana? Dan ini banyak yang membahas tentang masalah sholat subuhnya Indonesia. Banyak sekali. Salah satu profesor juga membahasnya, ada di YouTube. Makanya dulu kami santri itu disuruh oleh Ustadz Rosyid Ridho Ba'asyir untuk membuat tim, yang timnya ini bergantian. Setiap malam jam 2 atau jam 3 itu naik ke atas, karena tempat kami di perbukitan jadi tinggi, naik ke atas selama 1 tahun full untuk melihat matahari terbit. Maka dijadwal, tanggal ini, bulan ini keluarnya jam sekian, sampai 1 tahun full. Maka pondok kami dulu Darul Wahyain di Magetan itu memiliki waktu sholat subuh lebih lambat daripada warga sekitar 20 sampai 25 menit lebih lambat daripada warga sekitar. Dan alhamdulillah setelah itu justru warga sekitar mengikuti apa yang menjadi keputusan pondok. Kenapa? Ya karena memang wakilnya seperti itu. Kita sholat subuhnya, adzan subuhnya itu masih gelap semua, tidak ada cahaya sama sekali. Ini belum masuk waktu sholat subuh. Tapi jangan sampai ada yang mengatakan sholat subuh kita tidak diterima. Jangan sampai. Mudah-mudahan sholat subuh kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manna, sebuah cairan yang rasanya lebih manis dari madu, warnanya lebih putih daripada susu. Kemudian waktunya ketika sudah tulu'ul fajar, keluarnya cahaya matahari, sampai terbitnya matahari. Apa itu membedakan istilah terbit dan keluar cahaya itu? Pokoknya sampai waktu syuruk. Dan hebatnya, ajaibnya, manna itu tidak bisa disimpan. Manna itu tidak bisa dijadikan cadangan makanan. Hanya bisa dikonsumsi saat itu juga. Ketika sudah selesai, maka dia akan membusuk kemudian hilang. Ini manna. Yang kedua adalah salwa. Salwa ini bentuknya seperti burung. Ada yang mengatakan bentuknya burung puyuh, ada yang mengatakan burung merpati. Yang jelas salwa adalah burung.
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga untuk mereka Bani Israel yang saat itu sedang dihukum loh, masih mendapatkan fasilitas VIP. Bayangkan hukuman dari Allah tapi masih dikasih fasilitas VIP. Dulu bangunan belum seperti ini. Tersesat di padang tih, kemudian mereka mendapatkan naungan dari awan tuh sudah luar biasa sekali. Belum lagi dapat makanan dari surga, dapat minuman dari surga. Maka ini kenikmatan yang mungkin saat ini belum ada yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalian makanlah sesuka kalian. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, dari hal-hal yang baik, ma razaqnakum, yang sudah kami berikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, dan kami tidak pernah mendolimi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi justru kanu anfusahum yadlimun, justru kalianlah yang mendolimi diri kalian sendiri. Mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, tidak pernah mendolimi hamba tersebut. Walaupun mungkin kita merasa itu berat bagi kita, mungkin merasa itu hal yang menyakitkan bagi kita, tapi itu bukan kedoliman dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita melanggar syariat Allah, ketika kita tidak taat kepada apa yang Allah perintahkan, ketika kita membangkang dari larangan Allah Subhanahu wa taala, saat itulah kita justru mendolimi diri kita sendiri. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke gunung Tawangmangu, daerah Lawu sana, atau gunung-gunung yang lain, di samping jalan itu ada pembatas jalan. Fungsinya apa? Apakah fungsinya hanya sekedar membatasi orang agar tidak lewat sana? Apakah fungsinya agar membatasi pergerakan kita, kebebasan kita? Kan enggak. Fungsinya adalah agar orang yang lewat di jalan tersebut selamat, tidak masuk ke dalam jurang. Begitu juga dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melarang sesuatu, bukan berarti Allah mengekang kebebasan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyakiti diri kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita masuk ke dalam api neraka. Maka fahami syariat Islam ini dengan sebaik-baiknya, husnudzon kepada Allah, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Bani Israel yang saat itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengitari padang tih selama 40 tahun. Wa in qulna dakhulu hadhil qaryah. Kemudian setelah mereka berhasil keluar dari padang tih, setelah generasi demi generasi yang jelek-jelek sudah meninggal semua, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka Bani Israel, udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke qaryah, itu artinya desa, masuklah kalian ke negeri Palestina ini. Kemudian fakulu minha haitsu syi'tum ragada, masuklah kalian ke negeri Palestina dan makanlah di dalamnya apa yang kalian kehendaki sesuka hati kalian. Wadakhulul baba sujjada, dan masuklah kalian lewat pintu dengan keadaan sujjada, sujud. Tapi Tabari kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan sujjada di sini pertama artinya adalah ruku. Sujjada masuk ke dalam pintu tersebut dengan ruku. Yang kedua, sujjada berarti dengan tawadhu, secara tawadhu, tidak menyombongkan diri. Yang ketiga adalah murni dengan sujud. Berarti ada 3 makna di dalam kata sujjada di sini. Yang pertama ruku, yang kedua tawadhu, yang ketiga adalah benar-benar sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu, dan katakanlah ketika kalian masuk ke dalam kota Palestina tersebut dalam keadaan ruku, dalam keadaan tawadhu ataupun sujud, katakanlah hittah. Artinya hittah adalah Allahumma firli, Allahumma firli, ampunilah saya, ampunilah saya.
Naghfir lakum khotoyakum, pasti aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami juga akan menambah nikmat bagi orang-orang muhsin. Tapi karena mereka Bani Israel itu luar biasa durhakanya, kurang ajarnya itu luar biasa. Gur mau dikongkon mlebu lawang karo sujud, karo rukuk, tawadhu, apa yang mereka lakukan? Fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Mereka mengganti perkataan yang diperintahkan kepada mereka itu dengan perkataan yang lain. Fanzalna alal ladzina zalamu rijzam minas samai bima kanu yafsukun. Apa perkataan mereka? Yang mereka awalnya diperintahkan masuk ke dalam pintu tersebut mengatakan hitto. Kemudian mereka mengganti apa? Hinto. Mereka mengganti hinto, bubur, gandum. Bayangkan, suruh masuk ruku, suruh masuk sujud, tapi mereka masuknya ndak ruku, mereka masuknya ndak sujud. Justru cara masuknya mereka itu dengan cara bokongi, Pak. Gimana? Pintu begini, mereka itu memutar badannya, kemudian masuknya dengan bokongnya terlebih dahulu. Nah, kayak menghina. Seperti ini menghina kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sudah. Jangan banyak tanya. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sudah. Jangan banyak kita rubah. Allah memerintahkan kita untuk menjauhi riba, jauhi riba. Allah memerintahkan kita untuk berzikir dengan astagfirullah setelah sholat, maka jangan dirubah dengan zikir-zikir yang lain. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara dua azan itu terdapat istijabahnya doa, maka berdoalah di situ. Allah Subhanahu wa taala juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa fi duburi kulli salatin, di akhir setiap salat kita, yaitu ketika tahiyatul akhir, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni dolamtu nafsi zulman katsiran faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah lakukan hal tersebut. Jangan banyak bantah, jangan banyak tanya. Balasan untuk mereka orang-orang yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam pintu tersebut dengan mengatakan hittah, kemudian mereka mengganti perkataan dengan gandum dan masuknya dengan bokong mereka terlebih dahulu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, Fanzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat kefasikan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tafsiran untuk ayat ini dan ayat setelahnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah sudah disampaikan 3 ayat, mulai ayat dari 55 sampai ayat 57 58. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya apa yang disampaikan tadi kurang jelas, monggo ditanyakan bagi Bapak. Iya. Kalau gitu kita break adzan dulu, setelah adzan kita masuk sesi tanya jawab. Monggo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Monggo langsung saja masuk sesi tanya jawab bagi bapak-bapak yang mau bertanya. Monggo. Monggo Pak Agus. Iya, langsung saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ngapunten wabarakatuh. sakdereng Ustaz. Sedikit saya ingin memberikan prolog dulu. Al-Qur'an itu kan yuhtajibih, bahasanya dapat dipertanggungjawabkan baik secara gramatikal, susunan katanya maupun faktanya. Jadi bahasanya yuhtajibih dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan ketika Allah yarham Bapak As'ad Yasin dulu mensitir salah satu ayat, kenapa Allah itu mendahulukan istirahat daripada makan. Ternyata diuji oleh orang Jepang, profesor, kemudian dua anjing yang sama, satu diberi makan tapi tidak boleh istirahat, yang satu diberikan istirahat tapi tidak dikasih makan. Itu faktanya yang hidup itu yang bisa istirahat. Artinya fadilahnya Al-Qur'an itu didahulukan istirahat dari tidur daripada makan, ternyata itu salah satu di antaranya. Itu Allah yarham Bapak As'ad Yasin. Nah, sesuai dengan tema ini ada sedikit ganjalan dalam penggunaan, misalnya lafadz kitab, karena Al-Qur'an itu mempunyai minimal 4 perpadanan. Jadi ada Adzikr, ada Al-Furqan, ada Alkitab, ada Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an sama-sama menggunakan isim isyarah, hadzal Qur'an, yang sering kita jumpai di Al-Qur'an.
Tapi ketika menggunakan lafadz Alkitab itu menggunakan zalika, jadi sama-sama isim isyarahnya. Jadi satu ini dan satu itu karena zalika. Lah pertanyaannya, apa perbedaan dari lafadz ini karena dua-dua menggunakan karena perpadanan Al-Quran dan Alkitab, tapi yang sering saya baca ini termasuk dalikal kitab bula roibafi, misalnya itu menggunakan sama-sama isim isyarahnya dalika. Kemudian kalau Al-Quran itu menggunakan lafadz hada. Nah demikian, ini satu saja sebetulnya masih ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, soalnya bikin pusing ini. Sebentar, saya buka tafsir surat Al-An'am ayat 19. Soalnya, apa perbedaan isim isyarah antara hadza dan dzalika? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan nama Al-Qur'an dengan menggunakan Alkitab, Allah Subhanahu wa taala memakai lafadz dzalika. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata istilah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memakai isim isyarah hada. Surat Al-An'am ayat ke-19. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wallahu ilayya hadzal Qur'an wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu. Awak Rasid? Iya. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu. Karena saya jujur Pak, saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu dan tidak pernah menjumpai perkataan para ulama tentang perbedaan ini, karena memang belum terlalu detail juga. Maka kita belajar sama-sama di sini. Coba kita lihat dalam surat Al-An'am. Di situ Allah Subhanahu wa taala pertama kali menggunakan hadzal Qur'an di surat Al-An'am ayat yang ke-19. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balag ay wa huwa nadhirun likulli man balaghahu ka qoulihi ta'ala wa may yakfur bihi minal ahzab fannaru maw'iduh wa qala Rabi' ibn Anas haqqun 'ala man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yad'uwa kalladhi da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an yunzira billadhi angdar. Wallahu a'lam. Hatta Ibnu Katsir rahimahullahu taala pun tidak menjelaskan apa perbedaan zalika dan hada. Tapi ini PR bagi saya. Insya Allah nanti saya cari di kitab-kitab yang lain, di kitab Mukhtasar, ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir ini juga tidak dicantumkan. Monggo. Ini PR buat saya ini. Ini dulu waktu keluarga besar kami mondok di Tebireng itu, karena dulu PGA itu dianggap sudah mampu baca kitab, orang Sedayu, dia ditanya, dan itu ditanyakan pada saya, ini awakmu wong Sedayu mesti iso maca kitab, cuman saya ingin tahu bedanya kalau saya masukkan di Tebireng kalau bisa. Kalau tidak bisa kamu balik pulang. Itu juga ditanyakan pada saya sebagai keluarga besarnya. Apa ketika lafadz Bismillahirrahmanirrahim itu disambung langsung, tapi ternyata beda dengan lafadz Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Nah, sama-sama bismi. Jadi dua-duanya menggunakan
lafadz bismi, tapi bismi tulisannya yang satu, bismi rabbikal ladzi, Iya. itu sudah saya cek. Bismillahirrahmanirrahim Dengan itu Bismillahirrahmanirrahim. tanpa ada alif. Nah, Lafadz Bismillahirrahmanirrahim Itu tanpa ada alif. Tapi keluarga kalau saya yang lain- diberi PR. Kalau kamu sudah bisa jawab, kamu boleh masuk di sini. Barangkali Ustadz ada sedikit gambaran tentang itu. Wih, berarti belum dijawab itu Pak dari dulu. Belum dijawab. Nah, dan itu PR buat saya juga. Oh begitu. Sampai sekarang belum dijawab berarti. Allah. Tayyib, untuk bismillah, saya dulu sempat mendapatkan ilmu tersebut dari guru saya Ustadz Sofi, Allah yarhamuhu rahmatan wasi'ah. Tapi saya lupa, Pak. Saya dulu sempat mendapatkan itu dan saya tulis di kitab Tauhid Muyasar. Di situ ada, saya tulis tapi saya lupa. Jadi 2 PR ini nanti saya bawakan insya Allah. Kita sama-sama belajar di sini, Pak. Itu Pak ya, untuk bismillah dan juga hada ataupun zalika. Enggak. Iya, ada lagi 2 pertanyaan menjadi PR Ustadz. Oh gitu. Untuk pertanyaan pada malam hari ini dicukupkan karena pertanyaan Pak Agus ini menjadi PR Ustadz ya. Alhamdulillah atas pemaparan surat Al-Baqarah dari ayat 55 sampai 58, semoga menjadi tambahan ilmu buat kita dan kita bisa mengamalkan, mentadaburinya. Sebelum acara kajian ilmu ini kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai moderator, kalau ada perkataan yang salah, yang kurang berkenan di Bapak-bapak, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.